Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, insyaallah calon-calon penghuni surga yang saya muliakan, nampaknya yang tinggal untuk mengikuti kajian kita malam ini, kalau saya lihat-lihat, orang-orang yang sudah dimintai malaikat maut, orang-orang yang umurnya sudah rata-rata 50 tahun ke atas. Bapak Ibu, untuk itu kita harus paham bahwa mati itu pasti. Mati itu pasti. Cuman kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana kita mati, itu tidak seorang pun di antara kita yang tahu. Itu rahasia Allah. Kemudian berbicara tentang mati, Bapak Ibu hadirin sekalian, orang-orang yang sebelum mati itu Allah kirim tanda-tandanya. Gak sekonyong-konyong mati, tidak. Bahkan tanda-tanda itu, peringatan itu sudah Allah kirimkan bisa 5 tahun yang lampau. Sebelum kita mati, Allah sudah memberi nasihat. Allah sudah memberikan pesan agar kita bersiap-siap. Apa itu tanda kematian? Yang pertama dari atas. Kalau uban sudah mulai tabur. Saya yakin yang hadir ini semuanya bisa dipastikan sudah beruban. Ya. Kalau uban sudah bertabur, itu alamat dekat ke liang kubur. Maka nasihat, pesan, tanda, ciri yang pertama bahwa orang sudah dekat kubur itu kalau uban sudah bertabur. Gak mempan nasihat itu turun ke bawah lagi. Kalau mata sudah mulai kabur, itu makin dekat ke liang kubur. Maka yang pakai kacamata hati-hatilah. Bapak Ibu jamaah sekalian, nah kalau mati kan rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Tapi kalau saya tengok-tengok, kayaknya dari tiang sebelah kanan ke sini, matinya tak lama lagi. Sementara yang sebelah kiri saya sini duluan. Pilih yang mana Bapak Ibu? Yang tak lama lagi atau yang duluan? Mana boleh sama. Tak lama lagi itu 1000 tahun. Ada orang mengatakan tak lama Pak. Itu penyanyi Bruri itu berkata 1000 tahun tak lama. Nah, itu kan ada lagu-lagu bapak-bapak masa-masa muda dulu kan. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau belum cukup juga dari uban itu turun ke bawah. Kalau mata mulai kabur, nggak insaf juga, nggak ngerti juga, ditambah lagi kalau gigi mulai gugur. Nah yang terakhir, kalau gigi sudah mulai gugur nggak mempan juga, nanti hari raya kurban makan daging sudah tak talok, maka ke sekujur badan. Kalau kulit sudah mulai kendur, tengok-tengoklah itu, yang kulit-kulitnya sudah mulai kendur-kendur itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, maka oleh karena itu kita harus memikirkan bekal kehidupan setelah kita mati nanti. Nah begini ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu-ibu ada bedanya. Kalau ibu-ibu ini biasanya itu lebih awet daripada bapak-bapak. Biasanya tengoklah ibu rumah-rumah
biasanya lebih banyak janda daripada duda. Artinya lebih banyak laki duluan mati ketimbang istri. Kenapa? Karena istrinya tiap hari kena caci maki ceretek bini, makanya cepat mati. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik. Apabila manusia mati, setelah manusia mati, Bapak Ibu, di tempat saya, Pak, nih, di tempat saya, kalau ada orang mati, ramai jamaah kumpul datang takziah. Sayangnya satu, jarang orang yang takziah itu ambil Quran, lalu dibacakan Quran, dihadiahkan pahalanya untuk si mayat. Mohon pengertiannya gitu, Bapak-bapak. Ini. Halo, Bu. Halo. Ini penting. Di tempat saya, kalau ada orang mati, mayatnya ditaruh di ruang tamu, lalu Al-Quran ditaruh di atas kepalanya. Itu di tempat saya. Kalau di sini bagaimana, Bapak Ibu? Sama. Saya mau ngomong begini, itu tidak ada gunanya dibuat seperti itu. Apa gunanya? Dia sudah mati, Quran ditaruh di atas kepalanya. Yang melayat ngota di bawah tenda di luar. Harusnya yang melayat itu ambil wudhu, pegang Quran, baca, hadiahkan kepada si mayat. Ini nggak ada yang membaca, yang takziah di luar semua. Mayatnya meraju, diambil Quran, dibaca sendiri. Nah, kan kacau urusannya. Sampai mayatnya meraju, diambil Quran itu dibaca sendiri. Yang melayat bubar. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya mau ngomong begini. Kalau manusia sudah mati, sudah meninggal, maka berlakulah kewajiban kita kepada mayat 4 tambah 1. Kewajiban kita kepada mayat, Bapak Ibu, 4 tambah 1. Apa itu? Yang pertama, mandikan. Ini ada pengurus masjid, ada jamaah, membikinlah pelatihan ngurus mayat, bikinlah pelatihan mandi jenazah. Yang ikut orang 60 tahun. Nggak perlu ikut orang 60 tahun itu. Yang diajari itu anak-anak 20 tahun ke bawah, 30 tahun ke bawah. Kalau yang 60 tahun itu nggak perlu ikut, karena dia yang mau dimandikan. Nah, Bapak Ibu, mandikan. Siapa yang paling berhak memandikan mayat itu? Yang paling berhak adalah keluarganya, ahli waris, ahli bait. Suami meninggal, istri, anak. Istri yang meninggal, suami, anak. Hari ini berapa banyak seorang istri 50 tahun memasakkan makanan suaminya, 50 tahun menyucikan baju suaminya, 50 tahun menemani tidur suaminya, 50 tahun melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Giliran istrinya mati, untuk mandikan terakhir kali, si suaminya pun gak mampu, gak bisa, dengan dalil alasan gak sanggup. Itu kan cuma akal-akalan saja. Itu terlalu kejam suami seperti itu. Ibu-ibu, ada nggak suami kayak gitu, Bu? Ibu yang saya tanya, ada nggak, Bu? Woi, jujurlah padaku. Ada apa enggak? Oh, sini nggak ada yang ngaku maksudnya. Dan sini ibu-ibu nggak mau jawab, kenapa? Karena suaminya masih hidup, itu masalahnya. Dan jadi hari ini berapa banyak ayah bunda meninggal, anak hanya mampu meneteskan air mata duka. Anak tidak sanggup mengurus fardu kifayah orang tuanya. Padahal dikala orang tuanya mati, dimandikan, dibungkus pakai kain paling mahal. Kain kapan? Itu kain paling mahal. Orang kaya di kampung sini, orang kaya jamaah masjid, apa namanya? Masjid Taqwa ini, nggak ada yang berani pakai baju dari kain kafan itu karena mahalnya, mahal. Setelah dibujurkan, begitu anak yang jadi imam, takbir, fatihah, salawat, doa, hijab kepada Allah dibuka. Allahumma gfirlaha, ya Allah ampunkan dia ibuku.
Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dia ayahku. Anak jadi imam mendoakan, doa anak diijabah oleh Allah. Tapi hari ini kalau orang meninggal yang dicari siapa Bapak Ibu? Hah? Ustaz kan? Urusan apa sama Ustaz? Inilah salahnya jamaah. Kadang Ustaz nggak datang, Ustaz celakun. Aduh, kacau. Nggak ada urusan sama Ustaz. Yang punya urusan itu keluargamu. Yang punya urusan itu ahli warismu. Jangan nyalah-nyalahkan Ustaz. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, maka oleh karena itu, yang pertama mandikan. Mandikan mayat itu kalau keluarganya hati-hati, nggak langsung disiram begitu. Dibatas sama tangan, air dibuang dibatas sama tangan, biar airnya itu nggak langsung jatuh. Kenapa? Mayat itu masih merasakan sakitnya syahratul maut. Sakit itu, mati itu sakit. Seringan-ringan mencabut mayat, mencabut ruh dari badan itu seperti mencabut rambut dari tepung. Ibarat mencabut rambut dari tepung. Rambut tercabut, tepung tak terurai. Begitu lembut halus pelannya. Itu rasa sakitnya seperti kulit ini dikuliti hidup-hidup 70 kali lipat rasa sakitnya. Itulah rasa sakitnya mati. Gak percaya nanti selesai pulang sholat isya mati lah. Nah, itu baru kita rasakan.